Mungkin satu-satu saya juga pengen tahu untuk para cast untuk memperkenalkan sebagai karakter apa, mungkin dimulai dari Nicole Rossi, silahkan. Aku Nicole Rossi di sini berperan sebagai Ninda. Nicole Rossi berperan sebagai Ninda. Selanjutnya, Amanda Manopo. Halo, selamat malam semuanya. Saya Amanda Manopo. Saya di sini berperan sebagai Zora. Oke. Kemudian Aliando Syarif. Halo, saya Aliando Syarif berperan sebagai Aksa. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tanya. Oke. Selanjutnya yang terakhir Mbak Sarah Wijayanto. Halo, selamat malam semuanya. Saya Sarah Wijayanto berperan sebagai Ibu Sekar. Oke, terima kasih. Dan the one and only ada Pak Rocky Soraya selaku produser dan juga sutradara. Malam semuanya, thank you udah datang. Oke, mungkin sebelum nanti Pak Rocky Soraya juga ingin menyampaikan sesuatu, mungkin saya mau ke case-nya dulu kali ya. Mungkin ke main case-nya, mungkin Amanda Manopo dulu yang pertama. Bisa diceritain untuk karakter Zora sendiri sebenarnya, untuk pendekatan karakternya, untuk metode yang dilakukan sama Amanda Manopo. Apalagi tadi saya sempat nonton untuk adegan yang terakhir yang sampai naik-naik meja gitu, bisa diceritain nggak itu gimana untuk proses bisa sampai segitunya? Pertama-tama mungkin saya mau nanya gimana hasilnya. Thank you banget. Pastinya untuk di film saya ini, kali ini film horor pertama saya selama saya udah lama nggak main film lagi. Ini film yang menurut saya cukup lumayan berat buat saya. Perubahan karakter saya ketika saya cukup lumayan lama main sinetron, terus saya main film dan saya berperan sebagai Zora, seorang seniman. Terus habis itu kembali muda lagi, sudah tidak lagi menjadi ibu-ibu. Terus di film ini saya juga ditantang sama Pak Rocky untuk melakukan adegan-adegan yang sangat luar biasa, yang pastinya sangat menguras tenaga, emosi, secara emosional juga. Jadi saya mencoba untuk selalu melakukan yang terbaik dan saya ingin nunjukin untuk penonton, untuk Pak Rocky, dan untuk perfilman Indonesia. Tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Kemudian ke Aliando Syarif ya. Oke, ini bisa boleh kasih tahu ini apakah film horor pertamanya Aliando? Selamat malam semuanya. Sehat. Udah tadi ya? Udah. Ini kita yang rewind kayaknya. Rewind. Iya, di jauh. Kayak karakter siapa tadi di situ ada. Pernah lihat ini ya? Satu persatu. Gimana tadi nonton filmnya? Keren. Oke, ini ditutup udah studionya, aman lah ya. Kita nggak kedengeran. Di sini berperan sebagai Aksa. Aksa ini, ya ini film horor pertama Aliando. Semoga hasilnya memuaskan. Senang bisa bekerja sama dan masuk dalam proyek Indigo ini, apalagi langsung didirect oleh Pak Rocky dan bermain dengan Bu Sarah dan Amanda Manopo. Semoga di film pertama ini bisa menjadi warna baru di genre horor Indonesia. Oke, terima kasih untuk Aliando Syarif. Nicole Rossi mungkin mau menyampaikan sesuatu. Halo semuanya. Aku sebagai Ninda ini sebenarnya aku emang suka banget peran Ninda ini karena aku jadi bisa lebih explore dan dapat new challenges, dan aku juga belajar banyak dari film Indigo ini. Dan aku juga enjoy banget pas syuting ini, jadi aku jadi lebih berasa kita tuh kayak keluarga, dan emang senang banget bisa ketemu kakak-kakak keren ini. Ya. Oke, terima kasih Nicole Rossi. Mungkin Mbak Sarah Wijayanto, mungkin ini kan udah sekian kalinya kerjasama sama Pak Rocky ya, untuk film kesekian kali. Apakah ada kira-kira yang berbeda banget untuk film kali ini nih, yang diperankan oleh Mbak Sarah Wijayanto? Iya, jadi sebenarnya aku jujur waktu pertama kali mau menerima film ini tuh karena aku kangen. Itu yang pertama, kangen. Terus yang ngedirect Pak Rocky lagi, jadi aku yang yaudah deh, baru aku baca Pak. Jadi awal kayak bener-bener kayak I miss filming gitu, dan pas baca ceritanya kayak kok relate gitu dengan apa yang aku tahu, ngejalanin hidup setiap hari juga gitu.
Dan Pak Rocky juga apa ya, researchnya tuh bagus banget karena banyak banget, ada beberapa dialog juga itu buat aku personal gitu, kayak sebenarnya aku pengen menyampaikan itu tapi tidak tersampaikan, jadi Sarah Wijayantonya ya gitu. Nah di film ini tuh kok sama, kita ngobrol ya Kak di lokasi ya, ini this movie kok mirip ya, maksudnya memang relate gitu, jadi seneng banget sih emang. Kita 37 hari ya Pak, 37 hari syuting, kita capek, kalau aku capek fisik tapi hatinya gembira terus. Kita lebih deket, terus lebih banyak berdiskusi, terus anak-anak ini juga menyenangkan. Setiap hari kita makan ya Manda ya, jajan, makan, terus ya sangat menyenangkan. Sangat Dan menyenangkan ya. buat aku adalah kayak refreshing lagi untuk bisa kreatif lagi melakukan banyak hal gitu. Oke. Tepuk tangan untuk Sarah Wijayanto. Ngomongin soal tadi nyambung bahwa Mbak Sarah Wijayanto ini kangen filming lagi, apalagi bareng Pak Rocky Saraya, dan ini juga nyambung sama ini juga mungkin kali pertamanya lagi Pak Rocky untuk bikin film lagi setelah beberapa waktu istirahat dulu, mungkin terakhir The Doll 3 ya. Bukan Direct ya. Oke, direct ya. Film saya masih banyak. Masih banyak ya. Cuman yang directnya berkurang. Berkurang Karena ya. udah punya anak. Oke. Pertanyaannya, apakah ini juga menjadi awal untuk kayak oke, let's go, saya direct lagi gitu, dan pengalaman apa yang akan dapat menonton nih, karena Indigo, what do you see, what we gonna see ketika nonton film Indigo? Saya rasa ini ceritanya menarik banget, and scene-scene-nya menantang, dan ini bukan cuman untuk menakuti orang, tapi kasih sebuah informasi tentang apa itu Indigo, and bagaimana orang-orang itu yang punya Indigo hidupnya seperti apa. Jadi jalan ceritanya itu memang menarik banget, and menurut saya this is pas untuk saya direct. Karena kan saya directnya sekarang berkurang, produksinya masih banyak ya. Directnya berkurang karena kan punya anak. Jadi saya cuma maksimal bisa direct 1 film per tahun atau apa gitu. Dan pilihannya ya ini karena memang ceritanya kena banget sama saya. Oke. Tapi emang syutingnya capek banget. Tapi karena pemain-pemainnya bagus banget, jadinya puas. Itu puas ya, kerasa ya. Oke. Mungkin langsung ke sesi Q&A mungkin dari teman-teman media, silahkan bisa dibantu Pak Rahman. Ini Mas, Pak, yang dekat aja Sini. Pak. Oke. Sebutin. Sebutin nama dan dari mana? Dari media. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widi dari Podcast Film. Sebelumnya mau nanya sebenarnya ke Mbak Manda sih sama Nicole. Kan itu sebenarnya ada scene yang dibuka gitu mata batinnya, itu beneran nggak sih dibuka mata batinnya? Karena kan ada beberapa film yang sebelumnya yang beneran dibuka mata batinnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mas Widi. Iya. Ya. Halo Mas Widi, makasih buat pertanyaannya. Kalau misalkan dibuka beneran sih takut ya Mas. Makasih. Saya maunya dibukanya mata duitan Mas. Tapi emang enggak, kita syuting ya syuting aja. Kita memang mengikuti skrip segala macam. Tapi mungkin dari kamu lihat dari peradegannya seperti dibuka mata batin secara asli kan? Iya, beneran. Enggak, itu semuanya hanya acting dan ya acting aja sih kita. Cuma kita melakukan yang terbaik sampai akhirnya mungkin dikira seperti benaran. Karena actingnya Amanda bagus banget ya, jadi kita pikir itu beneran ya. Makasih. Kalau gitu besok naik honor ya Pak? Boleh. Kalau Haris dapat bonus juga kok. Dengar ya. Jadi pastiin semuanya nonton lagi nanti. Oke, terima kasih Amanda. Tadi saya mau nanya di mas-mas sebelah kiri itu ada siapa di sini? Tadi mau nanya, ternyata bohongan kan ya? Ternyata cuma acting doang tadi ya. Saya mau nanya sebelahnya ada siapa. Anyway, ada lagi yang mau nanya? Baik. Silakan kakaknya boleh maju sedikit mungkin supaya lebih mudah lagi. Halo, saya Bukan itu. Udah nggak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan. Oke, Arul dari Film Indonesia. Pak Rocky, welcome back again. Saya sangat suka dengan selalu suka dengan treatment pengambilan gambar dan lain sebagainya. Di sini ada nama Himalan dan tentunya menjadi bestinya Pak Rocky untuk Hitchmaker. Ada beberapa gambar yang beda Pak dari beberapa film sebelumnya. Ada angle pengambilan gambar yang beda dan
cukup sulit pada saat menaruh Amanda di Rasuki dan kemudian close up yang dilakukan oleh entitas dari sebelumnya ke Amanda, dan saya setuju totally layer dari actingnya Amanda semakin improve ya Amanda. Dan tentu saja sebelum Kayaknya saya dari sebelumnya udah bagus ya Amanda. Iya, kalau nggak saya pakai. Ya, saya makin memuji gitu lah Amanda. Jadi tolong dibuktikan aja Pak untuk menambah bonusnya supaya Amanda bisa berbagi untuk teman-teman media gitu ya. Boleh, Oke. Lo aja. Saya mau stressing point sebenarnya bukan ke Amandanya, karena kalau sudah bagus dan baik itu adalah milik Amanda. Nicole Rossi, saya takjub ya, terkesima dengan layer actingmu. Pak Rocky, kalau misalnya kita melihat Nicole Rossi di 5 menit pertama itu sangat konsisten sampai di menit ke-40, sampai pun dia tidur sebenarnya dia sudah berakting lagi gitu lah. Dan dia tidak merubah instruksi yang Bapak berikan, karena aktor yang baik itu adalah aktor yang bisa ngikutin maunya sutradara, jadi tidak gagagan sendiri aliasnya. Oke? Dan ini menjadi pelajaran yang baik untuk seorang Nicole ya. Dan saya merekomendasi sih untuk Nicole untuk bisa menjadi, di sini dia pemeran utama atau peran pembantu ya Bang? Nicole Baru Rossi. tuh nonton barusan kan? Iya, artinya saya melihat justru porsinya itu tidak begitu jauh dari Amanda gitu ya. Sebagai Karena ini the point of first. view-nya dari karakter Amanda, jadi Betul, pasti scene-nya betul. paling banyak ya. Betul. Jadi saya berhitung scene sebenarnya Pak. Kalau misalnya Bapak tanya Lagi balik nonton ke film saya, atau lagi nonton itu scene? saya hitung scene Pak. Saya kebetulan Sutradara, film kritik film, jadi saya harus hitung scene. Jadi saya harus memang detail untuk persoalan itu. Saya ingin tahu Nicole, bagaimana sih kamu menerjemahkan skenario? Karena skenario itu yang membentuk layer dari acting kamu, Nicole. Karena kamu sama sekali tidak senyum, mukamu sendu banget, dan kemudian sadness berkepanjangan gitu ya sampai detik terakhir. Jadi kamu harus lihat siapa sih? Apakah kamu punya idola di bintang film yang lain? Apakah kamu cukup saya minta tolong kamu ceritain ke media. Kemudian saya tidak terlalu bertanya lagi untuk Aliando. Jadi Aliando sudah seperti itu. Jadi sudah sangat ganteng dan tampan. Otomatis seperti itu apa itu? Cuman ke Kakak Sarah aja. Kakak Sarah, kita ini kan akhirnya punya banyak pendatang ya ke persoalan entitas, kemudian metafisik dan yang lain. Dan kalau saya lihat di Indigo sih, menurut saya Pak Rocky belum ada sesuatu yang baru lagi ditampilkan oleh Sarah. Jadi masih dengan cerita beberapa tahun yang lalu sih Sarah. Jadi saya belum bisa melihat Indigo ini dari sisi menampilkan Sarah dengan sepasang yang bisa mengobati yang kerasukan dan sebagainya. Karena itu kan kalau kita lihat ke Hollywood itu kan sudah ditinggalkan ya. Jadi tidak dimunculkan lagi di tahun 2023. Kalau kita ada di tahun 2020 mungkin Sarah masih laku Pak Rocky, tapi persoalannya ini kan tahun 2023. Jadi Jujur saya kurang ngerti juga kamu lagi ngomong apa barusan. Iya. Saya cuman mau sedikit meminta pendapat dari Sarah sih. Bagaimana Sarah mendudukan, Karena beberapa media juga di sini kayaknya kurang paham apa yang terjadi ya. Iya. Oke, pertanyaannya aja langsung. Iya. Oke. Pertanyaan saya cuman ke Sarah aja sih Pak Rocky. Thank you, makasih. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ya kalau misalnya saya nggak laku kan itu rezeki di tangan Tuhan ya. Bener nggak? Saya nggak bertanya Iya. laku atau tidaknya Sarah. Iya, mau tanya apa? Pertanyaannya apa? Karena belum ada pertanyaan dari tadi. Nah, itu barusan ada kritikan. Sebenarnya kamu kan sudah pernah main nih di Iya. filmnya Hitchmaker. Iya. Yang saya mau tahu itu adalah improvement dari Sarah sendiri di film ini. Apa yang kemudian yang kamu lakukan sedikit improve yang membedakan dengan yang lain? Karena kalau saya lihat di Indigo ini sama aja dengan film-film yang lain. Film lain itu film apa? Film apa? Performance dari kasarnya. Iya betul. Ya, film lain itu film apa misalnya? Sarah mungkin bisa jawab Pak. Yang nanya tadi. Iya. Yang mana? Oke, jadi pertanyaannya tadi ke Nicole. Jadi pertanyaan tadi Nicole? Iya, ke Nicole Oke, dulu. Nicole dulu jawab.
Pertama-tama makasih ya kak. Tapi sebelum kita syuting kita ada reading bareng Pak Badar, dan setelah aku baca skrip Indigo ini, aku juga suka nanya-nanya sama Pak Badar, sama Kak Sarah, sama Bang Ali, sama Kak Manda juga. Aku suka nanya-nanya tentang kalau memiliki Indigo ini rasanya gimana. Dan seperti Ninda ini kan punya, selain Indigo ada dia dianggap skitso. Jadi emang rasa sendirinya Ninda itu gimana, dan rasa dia ingin berjuang untuk proof ke kakaknya bahwa dia ini beneran gak skitso tapi indigo gitu. Oke, terima kasih Nicole. Mungkin selanjutnya. Oke, silakan. Oke, Rena. Selamat malam semuanya. Sebelumnya selamat atas premier filmnya. Aku Rena dari suara.com. Ada 2 pertanyaan, boleh? Pertama buat Amanda Manopo. Amanda keren banget sih aktingnya, terutama yang pas terakhir. Aku mau tanya improve-nya gimana sampai bisa dapat feel yang takut spoil, tapi ya udah deh, yang senyumnya itu loh yang cukup bikin takut sih. Terus kemudian sama acting yang action itu sebenarnya ada nggak sih mungkin sempat cedera atau segala macamnya? Terima kasih. Tadi katanya dua pertanyaan. Yang pertama buat pendalamannya Amanda yang senyumnya itu, yang kedua adalah dari masing-masing kan juga ada acting action kan, ada nggak sih mungkin sempat cedera atau segala macamnya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi begini, untuk pendalaman karakter dan pas adegan itu saya hanya ingin melakukan yang terbaik. Jadi saya nggak ada referensi, saya hanya ingin mengeluarkan potensi semaksimal mungkin yang saya bisa berikan ke paroki dan ke para penonton. Dan yang kedua, untuk masalah action dan segala macam, takutnya ada kayak cedera atau apa, nggak ada. Paroki memberikan 100% safety kepada pemainnya. Dia memberikan ada asuransi, ada mobil ambulans dan segala macam. Jadi dia tidak mau mencelakai pemainnya itu sekecil apapun. Dia sangat sayang sama pemain-pemain ini ya kan. Jadi untuk memang walaupun film Indigo ini emang actionnya agak sedikit cukup lumayan berat, tapi paroki memberikan fasilitas dan paroki memberikan keamanan buat kitanya. Walaupun dari kitanya kadang-kadang pemainnya kayak kalau misalkan kayak gini lebih seru deh gitu kan, tapi paroki kamu jangan aneh-aneh, nanti kamu kenapa-napa gitu kan, karena dia nggak mau ngambil resiko untuk lebih. Jadi makanya ketika ngambil adegan apapun walaupun agak berbahaya, tapi kita juga harus menjaga diri. Kita menjaga diri dari pemain ke pemain, dari pemain ke kru, dan bahkan dari pemain ke kamera, supaya kamera juga nggak kenapa-napa gitu. Terima kasih. Selanjutnya. Selamat malam, pertama-tama selamat untuk gala premier Indigo. Aktingnya Parakes pada keren semua. Saya dari Silet mau nanya, untuk Parakes ada tantangannya tersendiri gak sih untuk mendalami peran? Mungkin bisa diceritakan, terutama untuk Zora. Terima kasih. Tantangan tersendiri semuanya tuh, setiap adegan per adegan itu pastinya akan menjadi sebuah tantangan untuk para pemainnya. Tidak mungkin enggak. Kalau misalkan kita merasa puas, kita akan jadi sombong. Jadi ya apapun itu adegan per adegan kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya hasilnya bisa bagus, gitu aja sih. Oke, ada lagi? Selamat Pak Woki. Makasih. Ya, tadi saya terpukau dengan film ini. Saya duduk sampai semua penonton keluar. Saya masih duduk di studio 3. Kenapa demikian? Karena saya menunggu. Seperti halnya film-film Hollywood pada masa kini, saya nunggu after credit title. Ini kekurangan dari Pak Soraya. Karena tadi ada dialog dari Nicole Osi, ada bencana besar yang akan datang menimpa. Jadi saya nunggu-nunggu, mana ada nggak adegan
di belakang setelah aku edit titel saya ternyata nggak dicantumkan oleh Pak Woki atau belum sempat di syuting. Itu pertanyaan saya karena saya yakin sekali pasti akan ada Indigo sequel untuk bencana besar ini. Amin. Mungkin ada sedikit bocoran, saya tunggu. Ya pastinya nggak bisa diceritakan di sini. Kalau filmnya laris nanti mungkin ada yang part 2 baru diceritain bencananya apa. Pasti, tapi tadi saya nunggu itu kayak titel betul Pak. Semua keluar, saya masih di dalam. Oke. Buat film berikutnya nanti saya masukin end credit khusus buat Payan. Terima kasih. Selanjutnya yang di belakang tadi ada. Ada Mbak yang Mbak mana tadi? Opor. Ada yang mau nanya tadi? maaf Pak. Sebelah situ Pak. Ini ya. Iya silakan ini. Selamat malam, saya Yovan dari Moviegoers, mau tanya ke Mbak Sarah. Ini kan film Indigo ya, Mbak Sarah sebagai seorang Indigo yang saya sering nonton YouTube-nya dan Misteri Sarah juga. Mau tanya, banyak ngasih masukan nggak sih ke Nicole dan ke Amanda soal seorang Indigo itu seperti apa yang dirasakan, dan di karakternya Sarah sendiri kan berat juga tuh, punya 2 keluarga yang meninggal dunia gitu kan. Di situ beratnya seorang Indigo ceritain juga nggak sih ke Amanda dan Nicole? Thank you, itu aja. Mas Yovan, ya bener ya. Jadi waktu di reading itu memang Aliando, Manda, sama Nicole kita sering ngobrol. Jadi mereka suka nanya, kayak misalnya ngebahas retrokognisi itu apa, prekognisi itu apa. Tapi kebanyakan mereka nanyanya apa yang pernah aku alamin. Terus pas kita baca-baca, loh kok nih mirip ya. Terus ada juga kalau misalnya pernah nonton Diari Misteri Sarah, aku juga menggambar. Jadi banyak kemiripan di situ. Jadi kita buka lagi, Aliando nanya lagi. Oh jadi kalau pada saat gambar yang dirasakan apa? Jadi kita semua selalu kayak berdiskusi dan kayak kira-kira jadi kalau pada saat retrokognisi itu begini gitu. Jadi jujur aku juga agak amazed pada saat baca, kok Pak Rocky tahu ya gitu. Karena mirip banget, bener-bener kayak aku nggak ngerasa sendiri, kayak misalnya artinya ada orang lain yang tahu, kan based on research berarti kan. Gue nggak sendiri ya, berarti nih gue nggak gila ya, berarti ada juga orang lain yang mengalami hal yang sama gitu. Itu sebenarnya apa yang diceritakan di film itu relate banget sama aku sehari-hari gitu. Jadi memang awalnya Aliando yang tanya, terus Manda juga kayak, Bu kalau misalnya waktu itu yang retrokognisi ya Dek, ya kan itu. Jadi emang banyak ngobrol di awal, dari mulai reading sampai di lokasi, karena kadang-kadang dapat lokasi yang seru, terus kita jadi ngobrol tentang apa yang di situ. Jadi memang dari situ aja, dari ngobrol-ngobrol akhirnya mungkin jadi paham sedikit apa sih yang dirasakan sama orang yang memiliki kemampuan ini. Kalau begitu pertanyaan lanjutannya ke Pak Rocky. Pak Rocky berarti sebenarnya mengerti ya apa yang dirasakan oleh para Indigo seperti ini. Apa mungkin skripnya kan yang nulis siapa tadi, saya lupa penulisnya. Apakah mungkin dengan konsultasi dengan penulisnya yang story-nya kan by saya, ya. Itu based on research dan lain sebagainya, interview dengan semua Indigo. Jadi memang saya tahu jalan ceritanya seperti apa. Terus scriptwriter-nya ditulis oleh Rihan. Berkaitan dengan empati terhadap para Indigo itu sendiri. Iya, karena saya juga teman dekat sama Sarah, sering juga tanya tentang semua ini, sering juga nonton biografi ya, kayak cerita-cerita tentang real mereka punya kehidupan seperti apa. Based on that baru kita bisa bikin skripnya secara empati, karena itu butuh waktu lumayan lama untuk researchnya gitu. Keren banget. Oke, terima kasih. Ada lagi